Tauhid Metafisik Channel, spiritualis yang memiliki ilmu kebatinan tingkat tinggi, yang merupakan spesialis, pakar, dan master yang membahas tentang ilmu vibrasi antara diri, Tuhan, dan alam semesta, membahas tentang ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, dan mengupas tuntas rahasia tentang ilmu mustika, pusaka, dan benda bertuah. Update video terbaru dan bantu kembangkan channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe dan lonceng notifikasi gratis. Tidak ada ruginya untuk mengklik lambang merah subscribe, gratis, dan gratis. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang video yang menyangkut tentang kekuatan ayat Al-Quran, ya, yang judulnya adalah setiap ayat dalam Al-Quran memiliki energi yang bercahaya, memiliki kemampuan yang luar biasa, bahkan memiliki makhluk yang mulia yang bisa menjaga. Nah, tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti dan tidak gagal paham dan tidak menjadi fitnah karena kegagalpahaman Anda. Kita akan menjelaskan lebih detail tentang apa yang saya riset dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, ayat Al-Quran ini kalau secara ilmiah itu sudah dibuktikan oleh pakar-pakar meskipun dia non-muslim di dunia ini. Dan dari riset yang saya pelajari itu 85% sudah terpecahkan secara ilmiah, ya. Baik itu dalil yang menyatakan dalam Al-Quran gunung sebagai pondasi bumi supaya seimbang, dijadikan sebagai pasak, itu ada dalam Al-Quran dan diteliti oleh para peneliti benar, ya. Ada dalil yang dua jenis air tidak akan bisa menyatu, baik itu air laut dengan air tawar, ya. Itu sudah ditemukan, ya, fakta ilmiahnya bahwa api bisa menyala di dalam lautan, itu juga sudah ditemukan, ya. Banyak video ilmiahnya Anda bisa temukan. Nah, Fir'aun yang ditemukan mayatnya sebagai pelajaran untuk kaum selanjutnya itu juga ditemukan oleh Dr. Bukhail yang akhirnya dia masuk Islam atau mu'allaf, ya. Dan gunung warna-warni itu pun sudah ditemukan, ya. Dan bumi itu bundar itu dijelaskan dalam Al-Quran seperti sorban berputar, itu sudah dibuktikan ilmiah, ya, oleh para pakar. Dan dari riset yang ada dari pakar Islam yang menyangkut dalil dengan ilmiah itu 85% sudah ditemukan. 15% ayat dalam Al-Quran itu belum mampu ditemukan karena kemampuan teknologi yang tidak mampu untuk menjelaskannya. Jadi tinggal menunggu waktu demi waktu, ya. Nanti pada titiknya akan terbukti semua keilmiahannya. Nah, kenapa saya jelaskan Anda tentang ilmiah ini? Karena ini secara ilmu pengetahuan, ya, supaya Anda tidak selalu pikirannya mistik, dikit-dikit mistik, tapi saya mencoba menggabung secara ilmiah. Baik itu pun di Gemstone atau keakik di Mustika, saya menjelaskan dari biasanya 5-6 situs gemologi dunia kalau Anda nonton di Maniak Akik, dan secara metafisiknya pun saya jelaskan. Begitu pula dalam Al-Quran ini. Nah, itu secara ilmiah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW ini adalah manusia yang tidak bisa membaca dan menulis, ya. Tidak bisa membaca dan menulis. Dia mendapatkan wahyu, disuruh sahabat untuk menulis, ya. Pertanyaannya, kok bisa Muhammad yang tidak bisa membaca dan menulis itu bisa memprediksi masa depan? Bahasa mudahnya menerawang, ya. Dan terbukti, ya.
Jadi melebihi kemampuan manusia-manusia modern tahun 2021 ya, dengan teknologi-teknologi robot dan sebagainya. Muhammad sudah membuktikan bahwa dia adalah rasul pilihan. Bahkan juga teori langit itu mengembang dalam Al-Quran itu sudah diteliti oleh para pakar dan sangat banyak ya. Bahkan ketika proses kelahiran manusia dari seonggok daging, darah dan sebagainya itu juga dibuktikan. Dan banyak yang mualaf para peneliti itu karena mengkaji dari ilmu pengetahuan isi Al-Quran. Nah, itu sisi ilmiah ya, ilmu pengetahuan. Sisi metafisika bahwa ayat Al-Quran itu banyak yang bisa untuk pengasihan, misalnya surah Yusuf ya, ataukah doa Nabi Musa, Robbi shrahli sadri wa yassir li amri, misalnya wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, solawat ya, dan mampu membakar jin, mampu menyembuhkan baik penyakit fisik dan non fisik, itu dari Al-Quran dan banyak dibuktikan dari abad lalu ya, dari zaman Nabi Muhammad. Itu kalau secara ilmiah susah dinalar ya, tapi Anda bisa lihat bukti-bukti seperti para peruqyah ya, ataukah para pengobatan secara terapi dengan ayat-ayat Al-Quran itu banyak menghasilkan kesembuhan ya. Bahkan saya banyak kenal orang-orang yang membaca ayat Al-Quran dalam jumlah ratusan ribu kali yang dibacakan depan air yang ditaruh di ember untuk mengobati stroke dan mengobati orang yang susah sembuh, itu pun ada, banyak saya kenal dan sembuh ya. Itulah keajaiban ayat suci yang saya bilang kepada Anda, setiap ayat itu mengandung energi cahaya ya. Itu setiap ayat ya. Bahkan di ayat-ayat tertentu ya memiliki kemampuan penghuni ya. Kita bukan sebut jin ya, bisa disebut makhluk yang sangat mulia yang membantu Anda ketika Anda mengamalkan ayat tersebut ya. Dan itu banyak dalam hadis ya. Misalnya kalau Anda mau rezeki, ada ayatnya dalam Al-Quran. Untuk Anda menjaga rumah Anda, ada ayatnya. Untuk Anda meruqyah, ada ayatnya. Untuk pengasihan buat Anda yang biasa punya kiai, biasa Anda diijazahkan ya, itu ada ayatnya. Untuk Anda penjagaan, ada ayatnya lengkap yang ada dalam Al-Quran dan bercahaya. Kalau Anda melakukan meditasi zikir atau Anda melakukan tahajud, meminta hajat, melihat ayat yang Anda baca yang bercahaya ya. Jadi itulah kalau Anda baca dengan niat khusus, ketika Anda menyiksa diri Anda menyiksa diri Anda misalnya membaca 199.000 misalnya solawat ataukah doa Nabi Musa, maka ketika Allah melihat Anda menyiksa diri Anda untuk hajat tertentu, Allah Maha Pengasih dan Penyayang biasanya akan memberikan dan mengijabah hajat yang Anda ingin. Makanya orang yang memiliki hajat biasanya ingin naik haji ataukah ingin lebih sukses, melakukan tirakat-tirakat dengan ikhtiar, dia menyiksa diri membaca ayat-ayat Al-Quran untuk kekayaan dan melakukan ikhtiar, maka Tuhan biasanya akan ijabah dengan memberikan ilmu masuk di pikiran dia yang dia jadikan usaha, dan usaha itu lancar dan membuat dia sukses. Nah, berbagai teknik orang-orang mengobati, biasanya Anda lihat habib atau ulama atau kiai, beliau-beliau menggunakan air ya. Ada juga yang menggunakan daun sirih, ada juga yang menggunakan daun bidara ya. Ada yang menggunakan ramuan-ramuan herbal ya. Dan ayat Al-Quran itu bisa ditampungkan kepada benda-benda alam ya, seperti batu akik misalnya, seperti ini ya. Ini yang tertanam selama ratusan juta tahun. Dan secara situs gemologi dunia, dari semua situs yang Anda baca apapun ya, itu mereka meyakini mereka memiliki energi alam. Dan secara spirituality, ayat-ayat Al-Quran bisa ditampung kepada benda ini ya, yang bahasanya disebut aktivasi. Dan kita riset, kita pelajari secara ilmiah, bahkan saya bilang saya lab memo semua sampel batu akik saya lebih dari 100 ya. Saya labkan, sertifikatkan secara ilmu pengetahuan ya. Saking saya adalah orang yang ilmiah dan saya meriset hal-hal metafisik atau gaib. Jadi saya tidak cuma memberikan Anda ibaratnya gaib dan gaib, tapi saya menggabungkan dua itu dan saya mencari penjelasan titik tengahnya ya. Jadi ayat Al-Quran itu
Kalau misalnya diniatkan tirakat ya, misalnya 3 malam, Anda meniatkan menampung benda itu ke, baik itu air 1 botol atau ke 1 galon, bahkan yang saya bilang teman tadi itu 1 ember ya, itu maka dia akan memiliki energi air bersih ya. Bahkan ada sebuah penelitian ketika dia dibacakan ayat-ayat suci, dia mengandung energi-energi getaran tertentu ya, yang bisa berkhasiat ya, seperti itu secara ilmiahnya. Dan media-media akik ataukah air ataukah bidara, dan bidara ataukah sirih itu adalah alat penghantar, bahan penghantar ya, ataukah semar ya. Semar yang saya bilang kepada Anda, kenapa semar di sini harganya segini, di situ sangat murah? Karena proses ritual yang lama untuk membacakan, misal salah satu contoh, 1 ayat dalam Al-Quran surah Yusuf. Sedangkan dalam semar ini diritualkan itu lebih dari 10 jenis ayat yang dibacakan puluhan ribu. 1 ayat surah Yusuf Anda bacakan puluhan ribu ya, itu menghabiskan tenaga yang lumayan dan kefokusan tinggi ya. Jadi proses ritual yang dilakukan. Yang saya bilang semar itu adalah simbol ya, untuk menampung energi tersebut dengan raja-raja yang dari 5 unsur diaktifasi, salah satunya dengan ritual puluhan ribu zikir atau ayat Al-Quran, seperti itu ya. Jadi kalau Anda percaya doa-doa ya, kalau Anda percaya ayat suci Al-Quran, kalau Anda percaya Tuhan, karena itu berkaitan Tuhan, jin, malaikat ya, ayat Al-Quran, Nabi Muhammad, itu adalah satu garis dalam apa yang kita yakini yang disebut agama Islam. Itu memiliki energi dari riset saya, dan ilmiahnya pun memiliki energi. Dan akik ataukah benda-benda antik itu nyarinya juga susah ya, tidak semudah yang Anda pikir. Kita pola ambil misalnya kelor, kita ambil posisi terbaiknya bongkahnya, dan harus asli ya, dan tertanam selama puluhan juta tahun, baru itu bisa diaktifasi. Bendanya saja sudah langka. Makanya saya bilang kepada Anda, batu keindahan saja Anda bisa lihat di internet ataukah di YouTube, itu sangat mahal ya. Bahkan ada yang menjual batu-batu mulia seperti safir ya, dengan keindahannya itu dengan harga sampai 10 juta, 15 juta ya. Ada yang 1 juta, ada yang 300.000, sesuai dengan kualitasnya yang hanya indah ya. Memiliki memang fungsi-fungsi ilmiah kalau dia natural ya. Bayangkan dengan ritual yang dilakukan, barang yang susah ditemukan, diritualkan, maka itu pun kalau dari harga, kalau menghitung harga, itu lebih murah dibandingkan mereka yang jual keindahan. Misalnya di Bacan ya, untuk keindahan saja, untuk mencari kualitas bongkah yang bagus, itu saya pernah mengeluarkan 36 juta untuk kurang dari setengah kilo, sekitar 400 gram yang kualitas bagus Bacan, itu 36 juta. Belum saya pasangkan ring perak Swarovski, itu 1.200.000 ringnya saja, bayangkan, belum kita ongkos gosok dan sebagainya. Nah, itu dari sisi keindahan. Bagaimana jika batu mustika itu yang kita cari dengan perjuangan untuk mendapatkan yang asli, belum diritualkan selama bermalam-malam untuk menghasilkan energi sesuai hajat Anda, dan saya bimbing. Karena proses pemaharan di Tauhid Metafisik, memaharkan, saya siap bimbing sampai Anda merasakan semua khasiat yang Anda inginkan dan Anda paham. Nah, itulah tanggung jawab saya sebagai yang memaharkan ya. Jadi tidak lepas Anda memaharkan, otomatis itu tanggung jawab saya sampai Anda paham dari kemampuannya dan cara mengeceknya. Ayat Al-Quran itu memiliki energi yang luar biasa, bercahaya ya. Makanya banyak, bukan 10, ratusan, ribuan ahli spiritual melihat ayat-ayat suci yang ditampungkan dalam sebuah air ataukah benda itu bercahaya ya, kalau dilakukan meditasi zikir atau membuka pineal gland atau cakra ajna atau third eye, mata ketiga, atau bahasa kita mata batin. Mata batin bukan di sini ya, tapi di sini namanya cakra ajna kalau bahasa ilmiah, ataukah pineal gland ya, ataukah third eye. Semua manusia punya ya, tinggal dia mau khusus mengaktifasi dia punya batin, mata batin, ataukah tidak. Karena orang berbeda-beda hobi, ataukah waktunya pun mungkin ada yang sibuk dengan kerja dan sebagainya ya.
Seperti itu penjelasan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan Anda paham ya. Bantu terus dukung channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Anda bisa kunjungi channel pertama saya, itu channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali yang banyak membahas tentang ilmu, kekayaan ilmu, vibrasi ilmu kebatinan. Channel ketiga itu Manik Akika, membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura zodiak dan metafisika modern. Dan channel baru yang khusus membahas tentang batu keindahan, batu bacaan dengan kualitas bagus, dengan ring perak dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.